Kemudian soal tanah, Ketua. Saya punya konsep, tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar. Dan Jaksa Agung siap menyerahkan, ya, saya sudah bicara dengan Dirjen Menteri Keuangan, kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji, nggak susah Ketua. Kalau itu Ketua bisa bantu saya, supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji, ASN yang nggak pernah punya rumah, tentara yang nggak punya rumah, banyak sekali guru-guru yang nggak punya rumah, punya harapan Ketua. Ini soal kebijakan dan policy. Kalau di ruang rapat ini, izinkan minggu depan ketemu di sini ada Menteri Keuangan, BPKP, ATR, setengah masalah ini selesai Ketua. Ini harus ada keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini, boleh nggak itu kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat, harganya jadi sangat murah. Wah, jadi setuju kita aku. Langsung berjalan Ketua. Mantap. Terakhir ya. Ketua, Bapak Presiden di Magelang meminta kita tidak menjadi Superman, tetapi menjadi super team. Kita semua anak buahnya. Apa yang saya lakukan dari Magelang, kita langsung ke rumah susun di Pasar Rumput. Itu 2 tahun lalu sudah kami serahkan dari perumahan kepada DKI. 1.984 unit kurang lebih. 2 tahun lalu. Yang baru dipakai kurang lebih 400 untuk korban kebakaran di Manggarai. Yang masih kosong kurang lebih 1.400. Puji Tuhan Ketua. Waktu Tuhan memang nggak bisa dilawan ya. Jadi saya dan Mendagri datang, itu mereka sudah mau pasarkan, bukan mau, sudah pasarkan dengan harga 3,5 juta untuk disewakan per bulan. Untung kita punya PJ Gubernur yang punya hati. Pak, batalin saya minta. Saya nggak punya kewenangan karena itu udah serahkan. Saya cuma minta himbauan. Kalau 3,5 juta itu bukan rakyat kecil Pak. Nggak mungkin rakyat kecil di Jakarta bisa bayar 3,5 juta sebulan. Nah, akhirnya kita hitung, itu kebutuhannya itu kurang lebih 18 M setahun, di breakdown 1,5 miliar per bulan, itu ketemu angka 1,250. PD Pasar Jaya mengelola tidak rugi, tidak untung. Saya bilang, ayo dong, PD Pasar Jaya kan sudah untung. Nggak semua kan harus untuk cari untung. Ini buat rakyat. Kita sepakat Ketua. Angkanya 1,250, sebagian nanti kita alokasikan buat TNI yang nggak punya gaji tinggi, polisi yang nggak punya gaji tinggi, ASN, guru, dan milenial. Saya undang teman-teman hari Jumat jam 2 siang kita open house di rusun yang ada di Pasar Rumput untuk kita bekerja dengan cepat. Bagaimana pembeli bisa survei langsung kepada unit-unitnya supaya mereka tidak beli kucing dalam karung. Karena sering sekali gambar dan realisasi berbeda Ketua. Jadi mereka datang, silakan you pilih. Dan kemudian kita melakukan transaksi. Terakhir saya minta subsidi silang, kalau misalnya ada anak-anak muda milenial yang ada sekitar Tamrin, Sudirman, itu kan membuat kemacetan. Kalau mulai kita buat gerakan, bagaimana rumah mendekati kantor mereka. Jadi jangan mereka tinggalnya di Depok, di Bogor, lama, tidak efisien, dan macet. Maksud saya, itulah langkah-langkah kami. Kami hanya mau bekerja, tidak mau lain. Dan tanpa dukungan DPR, saya tahu, saya anggota DPR 15 tahun, semua tidak akan berhasil. Mohon Bapak Ibu mendukung, dan inilah keberhasilan bersama. Bagi kami, pemerintahan ini berhasil kalau DPR mendukung, khususnya Komisi 5, bekerja sama dari awal bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Marwar Sirait ya. Baik. Baru jadi menteri ya kan, waduh luar biasa ya. Kita sudah ketemu Jaksa Agung, bagaimana tanah-tanah sitaan dari koruptor, itu saya barusan bicara dengan Pak Ate, Kepala BPKP, hari Kamis saya ke tempatnya, jam 2 siang, untuk masuk ke Dirjen Kekayaan Negara, dan saya mohon itu bisa dibagikan atau dijual dengan murah kepada rakyat. Jadi kalau komponen tanah itu kan sangat tinggi, ya berapa persen daripada harga jual. Jadi kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah,
dan juga atau gratis kepada rakyat. Kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah. Saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat karena komponen tanah dan komponen itu bisa murah. Keren, menteri-menterinya Pak Prabowo memang keren, guys. Ibu-ibunya juga masih ada, Pak. Hebat. Tolong ibu-ibu telepon ke suami-suami. Siap. Sudah kirim foto, Pak. Pak Hamzah juga ada ya. Selamat bekerja ya. Ya, Pak. Ini ketua kita ya. Terima kasih. Bos Oh, kita Pak Hasim ya. Pak Hasim ya. Saya bekerja jadi anak buahnya beliau ya. Ya ketua. Saya pembina aja. Siap. Siapa? Semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kasih ketua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaksa Agung dan jajaran yang kami hormati. Pertama kami ucapkan banyak terima kasih karena waktu pelantikan kemarin saya mohon waktu untuk audiensi langsung diterima hari ini dan saya sangat terima kasih dengan keterbukaan dan gerak cepat dari jajaran kejaksaan. Kemudian yang kedua memang betul saya mendapat tugas dari Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Pak Gibran untuk bergerak cepat untuk perumahan rakyat itu. Jadi bagaimana solusinya di tengah keterbatasan anggaran yang ada, kita bisa memanfaatkan lahan-lahan sitaan dari para koruptor untuk digunakan untuk rakyat. Dan itu cukup banyak yang ada di daerah strategis atas penjelasan Pak Jaksa Agung dan jajaran di sekitar Jabodetabek ya, Pak Jaksa Agung. Dan kita juga mendapatkan dukungan bagaimana info cara berikutnya supaya itu juga legal dengan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga dengan Dirjen Kekayaan Negara. Nanti kami akan segera minta waktu dengan Ibu Menteri Keuangan supaya prosesnya bisa berjalan dengan cepat dan juga itu bisa dalam 100 hari program Pak Prabowo bisa kita wujudkan. Langkah itu kita bisa mulai gerakan membangun dan bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Kemudian juga dengan segala keterbatasan kita tidak membuat kita harus patah semangat, kita harus mencari juga solusi dengan nanti melibatkan teman-teman para pengusaha untuk tanahnya bisa mungkin disiapkan oleh dari kejaksaan. Dan nanti saya juga akan datang ke KPK untuk hal yang sama karena di sana juga cukup banyak ya saya mendengar tanah sitaan yang sebaiknya menurut kami digunakan untuk masyarakat, terutama Ya, masyarakat kalau kecil. aku setuju, guys. Itu bisa nanti dengan teman-teman para kalangan dunia usaha bisa bersinergi untuk bisa bergotong royong membangun rumah untuk rakyat ini. Seperti Pak Prabowo tekankan, kita harus melakukan pemerataan dengan cepat dan masif dan juga pastikan payung hukumnya. Yang berikutnya saya juga mohon kalau kita mendengar dari arahan Pak Prabowo waktu pembekalan di Hambalang bahwa kebocoran selama ini masih cukup tinggi. Jaksa Agung dan semua menteri juga begitu hadir di situ. Jadi betul-betul kami mohon dalam proses pengadaan barang dan jasa kami bukan hanya minta pendampingan, minta supervisi dari kejaksaan dan juga meminta orang-orang kader-kader terbaik dari kejaksaan untuk juga membangun sistem pencegahan dan juga tindakan korupsi yang kalau terjadi di kementerian kami. Jadi kami sangat terbuka untuk semuanya karena memang uang rakyat ya untuk rakyat, bukan untuk koruptor. Jadi Ya, saya rasa itu yang setuju. kami mohon. Terima kasih untuk arahan, masukan, saran yang sangat, dan saya juga dikasih makan siang yang enak dan Pak Jaksa Agung dari Jawa Barat. Dulu saya juga lama di Jawa Barat, jadi makanan Sunda ya Pak Jaksa Agung yang sangat enak. Terima kasih jamuannya dan saya merasa bahagia sekali mendapatkan dukungan bagi kami kementerian yang baru tapi bisa diterima oleh Pak Jaksa Agung dengan sangat hangat. Terima kasih sekali. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya, guys. Ya, Pak Marwar Sirait ya bisa dibilang datang ke kejaksaan ya untuk meminta tanah hasil rampasan korupsi
untuk dijadikan rumah, untuk dibangun rumah supaya ataupun sehingga nanti para rakyat-rakyat lah ya, maksud saya rakyat-rakyat bisa memiliki rumah. Yang belum memiliki rumah bisa membeli rumah dengan harga murah. Seperti TNI, Polri yang belum punya rumah bisa juga memilikinya ya guys. Menurut aku sih setuju ya, setuju. Memang setuju sekali ya. Karena apa ya, kan tanah itu hasil korupsi ya, baiknya digunakan untuk rakyat juga, kembali ke rakyat ya kan guys. Mantap mantap, pokoknya menteri-menteri Pak Prabowo ini sangat luar biasa menurut saya, kerjanya gacor sekali ya kan guys. Pokoknya sekarang ini untuk kejaksaan juga ya memang mantap juga kerjanya ya kan, sudah banyak para koruptor-koruptor yang sudah ditangkepin gitu ya kan. Wah luar biasa pokoknya di zaman Pak Prabowo ini sekarang ini ya kan, tidak ada menteri yang bertele-tele ya guys. Pokoknya kita akan lihat 100 hari kerja Pak Prabowo nanti, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ataupun gebrakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Kita tunggu aja ya guys. Dan oke guys, apa menurut kalian? Silahkan berkomentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.